Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 24 April 2021, berjudul Marilah kita menghampiri tahta kasih karunia dengan keberanian. Ayat intinya terdapat di dalam Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, marilah kita menghampiri tahta kasih karunia dengan keberanian. Sebagai bukti seseorang sudah diubahkan oleh anugerah Allah adalah sebagai berikut. Pertama, maksud menghampiri tahta kasih karunia dengan keberanian adalah kita sungguh-sungguh percaya pada janji-janjinya dan tidak boleh resah dan mencemaskan diri kita sendiri yang sudah berada pada lengan Yesus. Tuhan tidak senang melihat kita resah dan mencemaskan diri kita pada lengan Yesus. Dialah satu-satunya sumber segala kasih karunia, kepenuhan setiap janji, realisasi dari segenap berkat. Pengembaraan kita sungguh akan sunyi sepi jika tidak bersama Yesus. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, katanya kepada kita. Biarlah kita menghargai kata-katanya itu, percaya pada janji-janjinya, mengulanginya hari demi hari, dan merenungkannya pada malam hari, dan berbahagialah. Kedua, maksud menghampiri tahta kasih karunia dengan keberanian adalah tidak perlu beralasan lagi ada kesusahan dan kekhawatiran bagi setiap umat Tuhan, karena sesungguhnya sudah cukup kasih karunia-Nya pada setiap waktu dibutuhkan. Ada kedamaian dalam mempercayai Allah terus-menerus. Tidak akan ada ketakutan pada yang jahat di masa yang akan datang. Kesusahan dan kekhawatiran yang tidak beralasan ini akan berhenti. Kita mempunyai Bapa Surgawi yang memelihara anak-anaknya dan yang memberikan dan akan memberikan cukup kasih karunia-Nya pada setiap waktu dibutuhkan. Ketiga, maksud menghampiri tahta kasih karunia dengan keberanian adalah setiap orang percaya hanya mengandalkan satu-satunya kabar Injil kasih karunia Allah saja untuk mengangkat jiwa kepada Yesus. Berjuta-juta umat manusia terikat kepada agama-agama palsu, dalam perbudakan rasa takut yang membunuh, sikap acuh tak acuh yang dingin, kerja keras bagaikan beban yang tidak menyenangkan, kehilangan pengharapan atau sukacita atau aspirasi dalam hidup ini, dan hanya rasa takut dalam hidup sesudah ini. Hanya kabar Injil kasih karunia Allah saja yang dapat mengangkat jiwa. Keempat, maksud menghampiri tahta kasih karunia dengan keberanian adalah setiap orang percaya perlu beriman seperti Yakub yang berpegang teguh pada janji-janji Bapa yang di surga. Matamu harus disatukan dan seluruh tubuhmu harus penuh dengan terang. Kekayaan kasih karunia Kristus harus tetap ditaruh di depan pikiran. Hargailah pelajaran yang diberikan oleh kasih-Nya. Biarlah imanmu seperti iman Yakub, agar engkau bisa menyatakan, walaupun ia membunuh aku, namun aku tetap percaya kepadanya. Berpeganglah teguh pada janji-janji Bapamu yang di surga, dan ingatlah janjinya sebelum dengan engkau dan dengan hamba-hambanya, karena segala sesuatu bekerja bersama-sama demi kebaikan mereka yang mengasihi Allah. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.